Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG tanggal 8 Januari 2026, hari Kamis ya. Aduh, ini lagi nggak enak nih, lagi sariawan. Hari ini turun 8.900. Penggeraknya masih sama, Bumi, Antam. Cuma Antam drop jauh banget, 10%. Buat kemarin yang take profit bagus. Buat hari ini yang nyerok lagi di harga bawah juga selamat ya. Semoga aja besok mantul lagi ke atas. Kita nggak ada yang tahu market akan kemana. Yang penting yang kita tahu, apa yang kita kendalikan adalah reason atau alasan kenapa kita beli atau jual sebuah saham itu murni dari diri kita sendiri. Sorry teman-teman, hari ini agak telat rekamnya karena ada beberapa kesibukan. Dan hari ini seru sekali ya. Marketnya sepertinya seru karena saya nggak ngikutin, jadi dapat cerita-cerita saja. Kemudian transaksinya juga agak sedikit turun untuk hari ini. Tapi di pasar negosiasi agak lumayan banyak ya. Biasanya 29T di market reguler, hari ini 26T dan ada 3 triliun yang ada di luar market reguler ya. Mestinya dia negosiasi ya di situ. Nah, yang kayak gini-gini nih yang kita nggak tahu. Apakah ada perpindahan barang dari si A si B, dari B ke C ke D? Nah, nggak tahu ya. Makanya kita pengen yang santai-santai saja. Dan hari ini saya akan bahas saham-saham pelayaran transportasi, jasa. Intinya jasa transportasi, mau tambang batubara, pelabuhan, transportasi publik, logistik, minyak, apapun itu ya. Ada beberapa saham kemarin kayaknya juga sudah pernah saya bahas. Saya lupa 2 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau 1 bulan yang lalu pernah di spill sedikit. Cuma waktu itu agak berbeda ya kategorinya ini. Nah, ini sekarang sudah dikelompokkan ulang dan seperti biasa kita update kondisi hariannya. Karena 2 hari kemarin sudah bahas saham Konglo, ya paling besok aja nanti kita teruskan saham Konglo ya. Bosen nanti kalau setiap hari bahas saham Konglo. Oke, di jasa transportasi ini secara pemenang atau secara peringkat masih dipegang TPMA berdasarkan perhitungan dividen investing, di mana dividen per tahunnya sekitar 10%, 10,3. Kedua ada IPCC. IPCC ini saya anggap sebagai jasa juga, jasa transportasi tapi di pelabuhan, itu di 8,3%. Jadi ini di nomor 2. Ada Bird, ada IPCM di 75 dan 74%. IPCM juga jasa transportasi pelabuhan. Walaupun sebenarnya itu tidak benar-benar sebuah transportasi ya, IPCC dan IPCM. Nggak apa-apa. Ini karena kita bikin-bikin sendiri ya. Bebas. Kalau teman-teman mau ngeluarin dari situ, boleh dikeluarin saja. Kemudian yang selanjutnya ada ASA di 6,1%, dividen per tahun estimasinya berdasarkan kuartal 3. Lalu ada HAIS 4,5%. PPGL 3,1, SMDR 2,8, Temas 2,8, Maha 2,5, TB 2,4, Nelly 1,3, PSSI 1,2%, Soci 0,3%, dan Bull 0% karena belum pernah bagi dividen kalau seperti ini. Tapi yang mengherankan adalah transaksi harian terbesar ada di Bull, 454 miliar per day, rata-rata 20 hari terakhir. Kemudian yang kedua ada di Soci, 88 miliar per day. Kita lihat transaksinya di rata-rata sebelumnya itu nggak kelihatan ya bahkan ya. Nah, ini kalau dilihat juga volumenya makin lama makin naik, trennya. Harganya juga makin naik untuk Bull. Masih didominasi oleh AK, BK, PD untuk hari ini, LG, AI, AZ, dan seterusnya. Ya biasalah, AK, BK kalau udah akumulasi angka 37 miliar, kemudian 11 miliar, ini mungkin nggak terlalu besar ya untuk mereka. Ya, yang di manage banyak, volumenya banyak. Kenapa pada suka di saham-saham seperti ini? Nah, itu yang kita mesti bisa menelaah. Kenapa yang sering naik atau kenapa yang suka naik itu saham-saham yang tanpa dividen, saham-saham yang tidak diminati dalam analisis fundamental.
Kemudian saham-saham yang tanpa ada uang tunggu, ya kayak Soci, itu MOS-nya, margin of safety-nya minus 96%. Price-nya 6.20, harga wajarnya 21, jauh banget. Jawaban kasarnya ya menurut saya, ya memang kalau naikin saham-saham yang tidak diminati seperti ini karena kering, gak banyak yang punya, ya mungkin biayanya lebih murah daripada banyak yang punya. Kalau banyak yang punya, kemungkinan kan akan banyak yang take profit. Hari ini juga saya pengennya pendek saja. Dari semua saham transportasi ini fundamentalnya. Buat teman-teman yang FOMO, yang pengen ikut ya tren mengenai saham transportasi, ya silakan dianalisis sendiri. Ini bukan ajakan jual atau beli, tapi yang jelas datanya berbicara begini. Lalu seperti biasa, kalau kita memilih dengan reasoning seperti ini, misalnya TPMA dengan dividen 10,3, kita simulasikan di dividen investing ya 10,3, nabung 2 juta per bulan selama 25 tahun dengan catatan asumsi kenaikan 20% per 5 tahun. Di tahun ke-25 kita akan mendapatkan dividen per bulan sekitar 26 juta. Ini nggak mungkin dibayarkannya per bulan, pasti per tahun. Jadi setahunnya kira-kira 319 juta rupiah. Dimana dari tahun pertama aset kita 24 juta, di tahun ke-25 sudah berkembang menjadi 3,1 miliar. Ini yang biasa saya sebut dividend for living. Ya, untuk persiapan pensiun. Selalu ngomongnya pensiun dengan passive income. Kenapa? Karena basicnya saya adalah pekerja profesional ya. Jadi kalau market lagi buka, pasar saham lagi buka, saya sebenarnya bekerja ya, tidak mantengin market. Belinya gimana Bang? Ya pakai auto order. Sekarang gampang, semua tinggal auto dipesan sesuai dengan targetnya masing-masing. Contoh misalnya TPMA, ya kemarin sempat naik kemudian turun lagi, dan ini lagi konsolidasi sedikit gitu ya. Ini ada support, ini ada resist. Nah kira-kira mau dipesan di mana ya terserah. Mau pesan di sini, mau pesan di sini, mau pesan di sini. Ya kalau pesan kan pasti pengennya kan lebih murah pesannya, jualnya lebih mahal gitu kan. Nah ini ada swing atau ada range sekitar segini nih. Tuh 11%-an kan range-nya. Itu yang biasanya dimanfaatkan. Tidak ada rumus pasti berapa persen harus take profit, berapa persen harus misalnya cut loss atau segala macam yang sifatnya short. Tidak ada rumus pasti. Intinya yang penting adalah target, valuasi nilai investasi atau yield total porto sesuai dengan yang kita harapkan. Di mana yang kita harapkan adalah 10,3% per tahun sesuai dengan estimasi awal kalau kita pegang TPMA. Apakah ini dipegang terus sampai nanti 25 tahun? Ya belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung performa perusahaannya masing-masing. Apalagi kalau performanya growth, pegang sampai 25 tahun nggak ada masalah ya. Justru biasanya kalau growth, dividen per tahunnya makin naik. Contoh misalnya ini 75 naik ke 80. Harapannya ya tahun ini naik lagi ke 85 misalnya. 90 misalnya, jangan ke 61 gitu ya. Tapi ini 61 kenapa? Karena estimasi price earning-nya turun. Tahun ini EPS-nya hanya 86. TPMA kan terpengaruh juga dengan batu bara. Batu baranya sedang turun, ya dia ikutan turun secara sales. Itu hal yang wajar ya. Mana yang dividennya secara potensi itu growth, ya, nomor 2 ya, nomor 3 sorry. IPCC juga ya, 84, 94 dan 111. Nah, ini bagus nih. 91, 120 dan 130. Ini juga bagus. 22, 24, 26. Ini bagus IPCM. ASA 12, 20, 77. Ini bagus tapi not karena lompatnya terlalu jauh. Yang bagus tuh kayak ini, IPCC, IPCM, Bird ini bagus. Naiknya tidak terlalu tinggi, growth-nya bisa di-maintain. Harapannya kalau naik tidak terlalu tinggi itu tahun ke tahunnya bisa di-maintain dengan baik. Naik itu misalnya 5% per tahun atau 10% per tahun itu sudah bagus sekali ya. Kalau kita bisa naikin profit itu 10% per tahun untuk sebuah perusahaan, itu growth yang sangat-sangat bagus. Itu menurut saya. Ada ukuran-ukuran lain bebas. Karena
Di sini sifatnya tidak ada yang benar. Sekali lagi di pasar saham tidak ada benar salah, yang ada hanya resiko yang berbeda. Mau beli di pucuk, mau beli di bawah, mau beli di tengah, itu benar semua. Kalau Anda memang niat belinya ada di situ, nggak pernah itu salah. Tapi yang bikin salah itu adalah ketika Anda membeli Anda tidak tahu maksudnya. Resiko selalu berbeda-beda di masing-masing transaksi, dan mitigasi risiko itu yang setiap individu di pasar saham selalu punya caranya masing-masing. Jadi kita santai saja dan nikmati saja perjalanannya ya, prosesnya kita nikmatin semua. Itu aja dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk para member nanti video updatean, biasa updatean list total dari screener ini nanti di hari Sabtu atau Minggu. Insya Allah nanti saya update di sana. Ya, buat yang belum join member, boleh diintip-intip, join sebulan juga nggak masalah, 2 bulan nggak masalah, mau seterusnya juga nggak masalah. Silahkan, kalau bermanfaat itu baik buat Anda. Saya secara pribadi ikut bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.